Hai semuanya, gue Deka dan sekarang di sini sudah ada Alcatel One S dan Alcatel One SE. Kalian pasti udah familiar ya dengan brand asal Prancis yang satu ini. Udah agak lama nggak kedengeran, tapi di awal tahun 2021 ini Alcatel meramaikan kembali pasar smartphone di Indonesia dengan meluncurkan dua HP ini. Dan yang menariknya, kedua HP ini dibanderol dengan harga yang murah banget, yaitu di bawah 2 juta. Meski dibanderol dengan harga yang sama, tapi kedua HP ini punya keunggulannya masing-masing. Nah, kira-kira apa aja keunggulan yang ditawarin sama Alcatel One S dan Alcatel One SE ini? Maka dari itu langsung aja kita bahas setelah yang satu ini. Dari segi tampilan desainnya, keduanya emang terlihat mirip banget. Hampir susah ngebedainin sih ya, cuma perbedaannya mungkin bisa kita lihat dari bagian belakang bodinya. Keduanya sama-sama dibalut pakai bahan polikarbonat, tapi untuk Alcatel One S punya finishing back cover yang glossy. Sementara untuk Alcatel One SE punya finishing doff dan sentuhan pattern yang bikin HP ini nggak licin saat digenggam. Meski dibanderol dengan harga yang murah, tapi kedua HP ini tetap bisa menampilkan desain yang cukup terlihat kece ya. Keduanya punya layar IPS berukuran 6,22 inch dengan resolusi HD+. Buat streaming video, main game, dan kebutuhan multimedia lainnya, gue rasa layar HP ini udah cukup baik di kelasnya. Buat nonton video pun, gue rasa ya udah lumayan lah, meskipun belum Full HD. Di bagian belakang, kita lihat kedua HP ini sama-sama punya 3 kamera belakang. Alcatel One S punya kamera utama 13 MP, lensa wide 5 MP, dan lensa bokehnya 2 MP. Sedangkan Alcatel One SE juga punya setup kamera yang mirip, yaitu lensa utama 13 MP, lensa wide 5 MP, dan lensa makronya 2 MP. Untuk kamera depannya sendiri, keduanya punya kamera selfie beresolusi 5 MP. Dan berikut ini adalah hasil jepretan dari kameranya. Nah, yang cukup menarik banget dari Alcatel One S ini adalah hadirnya fitur NFC. Ya, kalian nggak salah dengar. Dengan harga di bawah 2 juta, Alcatel One S udah nawarin fitur yang cukup penting banget untuk saat ini. Karena fitur NFC emang kayaknya lumayan lagi dibutuhin banget. Dan seperti yang kita tahu ya, kebanyakan smartphone yang punya fitur NFC ini biasanya punya harga yang nggak murah ya. Seenggaknya HP dengan fitur NFC paling murah saat ini tuh rata-rata ada di angka 2 jutaan. Nah, jadi buat kalian yang punya budget minim dan pengen punya HP yang ada fitur NFC-nya, Alcatel One S ini bisa jadi pilihan yang tepat banget. Sementara untuk Alcatel One SE nggak ada fitur NFC, tapi cukup handal buat kebutuhan gaming. Soalnya HP ini punya memori RAM 4GB yang dirasa udah cukup lumayan besar untuk HP di kelasnya ya. Contohnya di sini gue coba main game Mobile Legends. Game ini bisa berjalan dengan lancar banget. Terus untuk jeroannya sendiri ada prosesor octa-core, OS-nya Android 10, dan storage-nya 64GB. Untuk Alcatel One S sendiri punya RAM 3GB dan storage-nya 32GB. Untuk chipsetnya sendiri pakai MediaTek Helio P22, dan OS-nya juga udah Android 10. Tapi kalau kalian masih merasa kurang puas sama memori penyimpanannya, tenang aja. Karena udah ada slot microSD yang jenisnya hybrid. Jadi kita harus milih mau pakai slot SIM 2-nya atau untuk microSD. Kemudian untuk fitur keamanannya sudah ada sensor sidik jari yang letaknya di bagian belakang. Proses fingerprint-nya juga udah lumayan terbilang cepat. Atau sebagai alternatif kita juga bisa pakai face unlock. Tapi untuk pakai face unlock-nya ini nggak disarankan di tempat yang minim cahaya ya, karena face unlock-nya agak sulit untuk bekerja dengan baik. Sedangkan untuk sumber dayanya, keduanya sama-sama punya baterai berkapasitas 4000 mAh yang proses chargingnya melalui port micro USB. Gue sendiri cukup puas sama ketahanan baterainya. Untuk pemakaian normal, meski ada main game sedikit, baterai HP ini bisa bertahan seharian.
Secara keseluruhan, bagi gue kedua HP ini udah cukup memenuhi kebutuhan bagi kalian yang membutuhkan smartphone yang simple dengan harga terjangkau. Buat kebutuhan sehari-hari, kayak chattingan, scrolling Instagram, main game ringan, kebutuhan multimedia, dan enggak lupa sama kamera yang masih cukup bisa diandelin. So, gimana menurut kalian mengenai Alcatel One S dan Alcatel One SE ini? Kalau kalian ada pendapat, silakan kita diskusi di kolom komentar ya. Sekian review gue kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.